Shalom baik kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami pada satu hari ini Tuhan dengan baik dan tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami tertuju hanya kepadamu, dan kami boleh melakukan segala firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan kami Tuhan Yesus buat segala dosa kami, baik dalam perkataan kami, perbuatan, bahkan tindakan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Layakkan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Dea Tampu Bolon. Saya akan membawakan khotbah kita pada hari ini yang diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, tema yang saya ambil pada ayat nats ini yaitu kekuatan di tengah kelemahan. Nah, contohnya itu kita lemah dalam berpikir. Mungkin kita merasa kita tidak sehebat orang lain, kita merasa bahwa kemampuan kita itu dalam berpikir itu kurang, sehingga kita merasa bahwa kelemahan kita ini membuat kita insecure. Kenapa ya? Misalnya orang lain bisa lebih cepat daripada kita, orang lain bisa lebih mampu daripada kita. Namun saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, justru dalam kelemahan kita itu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan membimbing kita, Tuhan menolong kita, bahkan Tuhan ikut campur tangan dalam setiap proses yang kita lewati. Bahkan kita sering merasa gagal, sering merasa tidak mampu, bahkan tidak layak dalam kehidupan kita ini. Namun seperti yang dikatakan Paulus di ayat ini, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Paulus ini mengajarkan kita untuk kita harus meletakkan dasar kelemahan kita di dalam Tuhan Yesus. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa setiap orang mempunyai anugerahnya masing-masing. Setiap orang mempunyai kelemahannya masing-masing. Namun di balik itu, Tuhan memberikan anugerah bagi kita di dalam kelemahan kita. Bahkan dalam kelemahan kita itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan kita kekuatan, penghiburan, bahkan memberikan kita jalan keluar di saat kita menghadapi kesulitan, bahkan tantangan-tantangan yang sering berganti dalam kehidupan kita. Di dasar dalam Alkitab ini mengajarkan kita bahwa kelemahan itu bukan untuk kita menjadi insecure, bukan menjadi kita untuk menutup diri, bukan menjadi kita untuk menyesali segala kelemahan yang kita hadapi. Namun kelemahan itu membuat kita justru semakin semangat, semakin bekerja keras, bahkan semakin berusaha untuk melayani Tuhan, untuk menggapai apa yang kita inginkan dengan satu hal, mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Ada 3 poin. Saya ingin juga memberikan saudara-saudara pertanyaan. Di saat kita berada di titik rendah, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan sedang bekerja? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mau meletakkan dasar iman kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita.
Setiap apa yang menjadi kelemahan kita, Tuhan selalu mencukupkan, bahkan Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan artinya dasarnya bahwa kelemahan kita itu menjadi suatu noda, suatu hal yang gak layak gitu. Bukan. Tuhan mau di atas dasar kelemahan kita, kita meletakkannya di dalam Tuhan. Tuhan mau kita selalu mencari Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya dan mengimani bahwa di kelemahan kita, di keterbatasan kita, Tuhan selalu memberikan kita jalan, bahkan pertolongan di waktu yang tepat. Ada 3 poin dasar dari khotbah kita ini. Yang pertama itu dari topik ini, yang pertama itu 1. Kelemahan mengingatkan kita akan keterbatasan. Kelemahan mengingatkan kita akan keterbatasan manusia. Nah, adanya kelemahan kita itu membuat kita tahu bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan, bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang memiliki banyak kekurangan, manusia yang banyak dosa, bahkan manusia yang memiliki keterbatasan dalam melakukan segala sesuatu. Namun dalam keterbatasan kita itu, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh mengandalkan hanya kekuatan kita sendiri. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita memiliki keterbatasan, bahwa kita tidak mampu menjalani segala sesuatu itu dengan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Karena jika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita hancur. Kita tidak kuat, kita tidak mampu menjalaninya. Makanya di ayat ini Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita adalah manusia yang selalu dan akan memiliki keterbatasan dalam hal fisik, emosional, bahkan rohani. Itulah makanya kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan, supaya kita selalu ingat bahwa kita itu adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Nah, yang kedua itu tentang kelemahan adalah ruang bagi kasih karunia Allah bekerja. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang itu punya anugerah, punya kasih karunia Allah di dalam diri kita masing-masing. Di poin yang kedua ini kita harus percaya bahwa ketika kita merasa lemah, justru saat itu kuasa Tuhan dinyatakan. Seperti yang dikatakan Paulus di 2 Korintus 12 ayat 9 ini. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ketika kita percaya, ketika kita mau mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan menaungi hati dan pikiran kita, supaya kasih Tuhan selalu melingkupi setiap kehidupan kita, supaya kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, membimbing kita, menolong kita, bahkan menopang setiap apa yang menjadi kelemahan, keterbatasan, bahkan kekurangan kita dalam hidup ini. Kita harus juga percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang justru meninggalkan Tuhan. Kita yang justru selalu menikmati hal-hal yang duniawi, selalu pengennya kita butuh kesenangan, butuh hiburan. Bahkan ketika kita merasa senang, lagi bersuka cita, kita lupa akan Tuhan. Dan ketika kita berduka, baru kita mencari Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu ya saudara-saudara. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan, mengingat Tuhan di setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih
kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terbatas dan makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Justru itu kita harus meletakkan dasar kelemahan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 6, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, ayat ini juga mengajarkan kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Bukan kita yang kuat, tetapi Tuhan yang bermurah hati memberikan kita kekuatan untuk boleh melewati, menjalani kehidupan ini. Yang ketiga itu tentang kelemahan menghasilkan kuasa dan kesaksian. Seperti yang pernah mungkin saudara-saudara pernah melihat bahwa kekurangan kita itu bisa menjadi inspirasi kita, menjadi suatu hal yang boleh kita berikan kesaksian, menjadi dasar kita untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kelemahan kita itu bukanlah kutukan, kelemahan kita itu bukan menjadikan kita tidak layak. Kelemahan kita itu bukan menjadi hambatan kita untuk melakukan segala sesuatu. Namun, kelemahan kita itu adalah kasih karunia Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan tidak mencari orang yang kuat. Bahkan Tuhan tidak menjadi orang yang hebat. Tuhan mau kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita dalam hidup kita ini, Tuhan mau kita mencari Dia, mengandalkan Dia, bahkan Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau segala apapun yang menjadi kelemahan kita, menjadi keterbatasan kita dalam menjalani kehidupan ini, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu melingkupi setiap aspek kehidupan kita. Kiranya kita juga belajar dari Paulus bahwa kita tidak usah bermega atas kehebatan diri kita. Kita harus menundukkan diri dan mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan supaya kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Demikianlah khotbah kita, firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi akar terang dan boleh memimpin kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu mengurapi hati dan pikiran kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan seperti yang Engkau inginkan. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Segala aktivitas kami pada satu hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Layakkan kami Tuhan Yesus supaya kami menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Amin.